Assalamualaikum sedulur, terima kasih udah klik video ini. Balik lagi sama aku Nafa di podcast sedulur. Kali ini aku sudah kedatangan seorang narasumber. Ini ada Mbak Keke. Ya. Halo. Selamat datang di podcast sedulur. Nah, kali ini Mbak Keke mau ceritain pengalaman horornya. Kalau boleh tahu ini bocoran dikitnya bakal tentang apa, Mbak? Kejadian horor di klinik ya, selama saya bekerja menjadi bidan. Oke, nah kayaknya udah serem nih ya kalau ada klinik atau rumah sakit gitu ya, Lur ya. Langsung aja kali ya kita simak ceritanya. Check it out. Halo, nama saya Keke. Saya bekerja di salah satu klinik tersebut ya. Jadi awal mulanya kita mencari kerja di daerah tersebut ya. Dan kebetulan kita ketemu sama ibu yang udah tua ya, bidan pemilik kliniknya, dan dia memang sedang mencari asisten karena asisten yang lamanya juga pun sudah tua ya, mau resign gitu loh. Klinik ini bangunannya itu sudah tua ya, era bangunan Belanda lah ya. Ini kejadiannya tahun berapa, Mbak? Saya bekerja awal dimulai di situ 2012. Oke. Ibu tersebut memang tidak ingin terjun langsung lagi ya, karena kan udah tua, dia jadi ngelepas aja gitu. Kita memberi tanggung jawab bahwa ibu hanya ingin mengelola saja. Oh, nggak ikut di situ langsung. Enggak ikut. Awal mula kita di klinik tersebut tidak pernah tahu peraturan yang dilarang atau enggak ya. Jadi ibu tidak pernah memberitahu. Suatu hari teman aku nih datang bulan, dia itu mau ngebersihin pembaletnya. Terusnya dia bilang, aku izin dulu ya ke kamar mandi, aku mau ngebersihin pembalet karena buru-buru jadi nggak bersih kali ya. Terus dia buang ke ranjang kamar mandi, langsung dia keluar. Habis keluar dia keingetan bahwa ada pakaian yang ketinggalan, dia balik lagi, ternyata dia melihat sesosok makhluk rambutnya panjang, menjuntai, bajunya warna putih dan menjilat pembalut tersebut. Kaget kan? Langsung dia lari menuju kamar ketemu makhluk. Dia bilang, aku bisa melihat sesosok makhluk, tapi aku ingin mastiin lagi benar atau tidak gitu ya. Dan langsung ngajak aku untuk melihat. Ngecek bareng-bareng ke kamar mandi. Ternyata pas dicek nggak ada apa-apa. Udah hilang gitu, udah hilang gitu. Ya udah gitu ya, next ya nggak akan lagi kayak gitu ya. Tapi dia takut lah ya, habis ngeliat serem juga ya di kamar mandi. Itu baru pertama kali kita ngalamin kejadian itu. Oh, berarti setelah ini ada lagi? Ada lagi. Gitu. Selanjutnya di mungkin 2 hari kemudian lah ya, ada kejadian di mana aku shift sendiri ya. Di tengah malam itu kan aku jaga sendiri, jadi aku selalu ngecek ruangan sebelum aku tutup ya. Kebetulan di ruangan tersebut tempat untuk sesudah lahiran, namanya ruang nifas. Di situ aku mendengar suara bayi gitu loh. Suara bayi nangis? Kok ada suara bayi sedangkan tidak ada pasien gitu. Terus aku penasaran dong, benar nggak nih dari ruangan tersebut gitu ya. Aku langsung ngecek, ternyata emang nggak ada gitu. Kosong, nggak ada apa-apa. Termasuk orang yang tidak pernah percaya yang seperti itu selama aku belum melihat mungkin ya. Ya udahlah, aku alihkan aja. Mungkin itu cuman halusinasi atau apa ya udah. Oke. Kembali untuk mengecek ruangan yang lainnya. Abis ini ada lagi? Ada lagi. Tapi nggak berturut-turut itu ya ceritanya? Dalam rentan waktu yang berdekatan ya. Oke. Nggak lama gitu ya. Gimana tuh yang selanjutnya? Selanjutnya kita lagi ada pasien melahirkan lah ya. Oke. Jadi si ibu ini udah kita beresin semua ya. Kita pindahkan ke ruang nifas namanya ya. Ruangan yang tadi itu? Tadi itu. Nah, si ibu itu kita beritahu, Bu, kalau ada apa-apa lihat bel aja ya, biar nanti kita kesini kalau ibu membutuhkan apa-apa. Terus ibu tersebut bilang iya. Nah, kita lanjutkan tuh dengan
ke depannya ya karena banyak pasien. Oh, ini ibunya ditinggal sendirian di ruang pas tersebut. Nggak lama si ibu itu emang mencet bel ya. Kita kan ada kayak monitor lah ya. Oh, jadi ada pemberitahuan lah, gitu. Pemberitahuan kayak gitu. Tapi karena rame kita belum sempat ke sana gitu ya. Ya sekitar 10 atau 15 menit baru ke sana lah ya. Terus di situ kita nanya tuh, ibu membutuhkan apa, tadi pencet bel ya, maaf telat. Terus kata si ibu tersebut, tadi sudah ada yang kesini gitu. Saya kira petugas yang di sini, tapi saya tanya diem aja sih. Tadi saya membutuhkan air, jadinya hanya memberikan air aja. Dia tidak berbicara apa. Kita hanya saling melihat-lihatan gitu ya, sama teman aku gitu ya. Siapa gitu ya. Sedangkan kita tahu hanya kita berdua aja. Iya, cuman berdua doang kan kerja di situ. Jadi kita hanya diam aja, kita kembali lagi ke ruangan lain gitu ya, karena banyak pasien sudah. Dari situ itu udah yang ketiga kali mungkin ya. Terus langsung lah ada yang mau lahiran lagi ya. Ini di hari berikutnya ya. Berikutnya ya. Di hari berikutnya ada yang mau lahiran lagi. Nah di situ kan kita selalu membagi ya. Ada yang megang ibunya bayi atau yang cuci alat. Kebetulan aku yang cuci alat nih. Semuanya sudah beres, ibu dan bayinya. Saya mencuci alat. Nah di situ namanya tempatnya 10 ok. Di situ ruangannya kecil sih, hanya untuk cuci alat-alat darah. Nah, di situ karena aku udah mulai ngerasa udah gak nyaman mungkin ya, dibukalah pintunya. Oke, karena udah ngalamin yang nggak enak sebelumnya ya Mbak. Gak lama dari situ ada suara kayak ngegebrak pintu gitu. Pintunya? Iya, pintunya ketutup sendiri. Tapi di situ tuh saya ngerasa emang saya sendiri di situ, nggak ada angin, nggak ada apa gitu. Bukan temennya juga ya? Bukan temen juga, karena kan dia pasti kan ngurus bayi ibu gitu ya. Iya, di situ saya kaget. Udah aku langsung kabur. Ketemu aku. Terus cerita. Makin kesini kan kita udah nggak nyaman dengan suasana gitu ya. Kita ingin bercerita kepada ibu, tapi kita belum ketemu karena si ibu kita beberapa kali ke sana itu nggak ada. Karena kebetulan pergi ke rumah anaknya. Ini rumah ibunya satu bangunan sama klinik atau beda? Bisa beda. Ya? Cuman masih satu area gitu? Area. Oke. Mungkin 3 rumah kali ya. Jarak 3 rumah. Cuman emang si ibu itu jarang banget ke sana kan, yang tadi aku bilang dia hanya mengelola saja. Iya, emang gitu. Udah sepenuhnya klinik dikelola sama kita berdua dan percaya gitu. Terus pada akhirnya bisa cerita nggak ke ibu pemiliknya? Bisa, cuman selang 5 hari kemudian mungkin. Cukup lama ya? Cukup lama, jadi kita dari situ teman aku juga kan sebelumnya belum ketemu ibu itu udah mulai bilang ke aku, ya udahlah aku mau izin aja. Mungkin nggak usah bilang nih sama ibu karena kita udah gak nyaman terus kayak gitu, karena kan kita datang dengan baik-baik kayak gitu. Betul. Dan ada kejadian sebelum dia pulang itu, dia tuh bilang mau ke toilet lah. Di situ sebelum masuk dia bilang ngedengar suara orang mandi, padahal di situ kita nggak ada lagi lah selain kita yang di situ. Pas tapi dicek nggak di dalam? Apa enggak? Udah terlanjur takut gitu ya. Dia langsung kabur. Oke. Iya. Ya udah kita resign. Cuman resignnya itu ketemu ibu dan bertanya. Berhasil ketemu ibu. Oke. Bertanya pada ibu kenapa nih kejadian berturut-turut yang kita alami gitu. Ada apa nih di kliniknya? Gitu. Dan ibu cerita bahwa di era ibu lah, pada saat ibu mengelola klinik itu ya, ada satu kematian mungkin dari situ berturut-turut, ada mistis mungkin ya, dengan suara bayi atau diganggu sama sosok tersebut kayak gitu. Itu meninggalnya? Meninggalnya lagi lahiran tetapi tidak tertolong ibu dan bayinya. Gitu. Udah berhasil keluar bayinya kah atau masih di dalam perut? Kebetulan masih di dalam perut itu kebetulan saat itu. Nah, si ibu tersebut tidak punya keluarga, jadinya tidak ada yang mengambil kayak gitu. Jenazahnya nggak diambil.
dan si ibu tersebut akhirnya dikuburkan oleh pihak warga setempat untuk dikuburkan di pemakaman daerah tersebut. Tapi bukan di dekat klinik Mbak? Cuma karena mungkin meninggal di klinik itu jadi masih tertinggal ya di situ. Itu aja sih. Jadi si ibunya ini karena dengar cerita kita seperti itu, ya udah akhirnya klinik tersebut ditutup ya, dan ibu membangun klinik baru. Bukan di daerah tersebut. Berarti kliniknya sampai sekarang masih ada. Masih ada. Masih ada, cuma terbengkalai. Gitu. Dari kejadian-kejadian itu kan yang ngalamin pasien dan kita sendiri ya, petugasnya ya. Dari para warga apakah ada yang pernah ngalamin juga? Iya. Kalau klinik itu banyak orang yang bilang ya saat kita libur gitu tutup ya. Ya itu terdengar suara bayi nangis gitu sering. Berarti gitu, banyak emang sudah udah terkenal lah ya, di klinik itu. Oke, terima kasih Mbak Keke atas ceritanya. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan buat sedulur yang mungkin berprofesi sama kayak Mbak Keke, jadi bidan atau jadi perawat gitu ya di klinik atau rumah sakit, dan juga ngalamin pengalaman-pengalaman horor, bisa share aja ke alamat email di bawah ini atau tulis aja di kolom komentar, nggak apa-apa, nanti kita baca bareng-bareng. Kayak gitu ya Mbak ya. Iya. Ya, terima kasih juga buat sedulur udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar kalian bisa selalu update sama video baru kita. Dukung kita juga lewat Saweria, linknya ada di description box. Dan jangan lupa gabung ke grup Telegram Seamless. Kalian bisa scan barcode-nya di akhir video nanti. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.